Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawanya menghantarkan kita menjadi manusia yang memahami perbedaan antara kebaikan, kebenaran, dan kebatilan. Islam yang dibawa oleh beliau menghantarkan manusia hidup dalam kebenaran dari aspek hubungan dengan pencipta langit dan bumi dan juga hubungannya dengan manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Jadi orang-orang yang kufur itu Allah mereka dengan sangat-sangat keras di dunia dan juga di akhirat. Dan kata Allah, "Wa ma lahum min nasirin." Bagi mereka tidak ada sekali-kali penolong. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad diberi mukjizat oleh Allah yang sangat luar biasa, yang dipertontonkan oleh Nabi Muhammad di tengah bangsa jahiliyah, sehingga orang-orang jahiliyah, orang jahil, orang yang bodoh dalam pandangan pencipta langit dan bumi, itu menjadi takjub, heran terhadap kemampuan beliau, sehingga simpul dari misi risalah kerasulannya itu menghantarkan sejazirah Arab percaya dengan beliau, percaya dengan kenabian beliau. Dan itu bukan hanya terjadi pada zamannya. Kerajaan beliau, tahta yang ada pada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, masih berjaya sampai hari ini. Satu-satunya penguasa di bumi yang mengutus utusannya untuk bertahta ribuan tahun tanpa henti hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kerajaan beliau sampai hari ini tetap jaya dan tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang mampu kemudian mengalahkannya. Itulah dinul Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan di luar sana
nabi-nabi yang dulu datang diutus oleh pencipta langit dan bumi, ajarannya tidak lagi murni. Ajarannya sudah bercampur aduk dengan ajaran pengajar-pengajar palsu. Duduk pengajar palsu ini dominan ajarannya menjadi panutan, menjadi dasar dalam kehidupan keberagamaan orang di luar Islam. Jadi nabi yang diutus kehilangan ajaran setelah ajarannya itu bercampur aduk dengan ajaran sesat. Nah ini, kemudian ajaran-ajaran sesat ini menggunakan ajaran nabi-nabi untuk dijadikan sebagai kendaraan agar melawan pencipta langit dan bumi, melawan utusan-utusannya dengan melakukan suatu pengajaran yang tidak berlandaskan kepada apa yang Tuhan berikan kepada utusan. Ini tidak berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sampai hari ini masih murni, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran paganisme, melainkan terjaga dengan baik sampai detik ini. Ajaran beliau masih murni, risalah beliau masih suci. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tema kita Nabi atau pengajar palsu. Saya rasa masih penting, masih hangat untuk kita bicarakan, karena ini adalah ruang publik, maka siapapun bisa duduk di sana sebagai Nabi, sebagai pengajar yang palsu. Apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi adalah yang disembah oleh saudara kita Kristen yang mereka sebut Yesus, atau bisa jadi adalah pengajar guru mereka, pembimbing mereka, yaitu Santo Paulus yang memberikan kepada kitab yang menjadi pan kekristenan hari ini. Untuk itu kita mengundang teman-teman non-muslim untuk membahas tema kita ini. Mana tahu dari mereka kita bisa menerima informasi bahwasanya nabi palsu itu menurut pandangan saudara kita non-muslim ini itu jatuhnya kepada apa yang mereka tuduhkan selama ini secara akurat. Akurat bagaimana Nabi Muhammad dituduhkan oleh mereka sebagai nabi palsu atau pengajar palsu. Tentu kita berharap teman-teman yang hadir itu memberikan bukti akurat berdasarkan data, baik itu menurut Al-Quran maupun menurut kitab mereka atau Bible mereka. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, silakan, mohon teman-teman muslim untuk jangan minta permintaan, cukup non muslim saja, waktu dan tempat disilahkan. Halo, selamat zuhur. Salam Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari Riau bang. Riau. Iya bang. Katolik, Islam, Islam bang. Oh Islam, alhamdulillah. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya mau bertanya aja bang, boleh bang? Bertanya tentang apa itu bang? Ya inilah bang, tentang temanya ini. Silakan.
Maksudnya gimana itu bang? Nabi pengajar palsu. Ia mengajarkan selain daripada ajaran para nabi. Oh begitu bang ya. Mungkin. Kalau selama ini sebagai muslim, apa yang Anda terima terkait dengan nabi palsu atau pengajar palsu? Ya Atau- itu bang. Yang menyerupai apalah kan Nabi Isa. Itu aja yang saya tahu bang. Menyerupai Nabi Isa. Iya. Oh, iya. Karena itu karena mukjizat Nabi Isa kelebihannya ini banyak kali kan bang. Jadi banyak orang tertarik samanya gitu bang. Iya, terus Ya itulah bang, mungkin dialah mungkin yang jadi apa kan, itulah yang pengetahuan saya bang, yang diajarkan lah kan gitu. iya. Oke, ada lagi bang yang Anda tahu selain itu mungkin? Kalau selebihnya ya kayak mana bang ya, ya kalau Nabi Isa kan bisa ngidupkan orang ya kan bang, ya itu aja lah bang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang karena dia Iya. adalah Nabi utusan Tuhan kan gitu ya, diberi Iya, Bang. mukjizat. Yang ya diberi mukjizat gitu bang, cuman Iya. orang-orang yang selain dari Islam menganggap dia tuh gimana ya, Dianggapnya Tuhan. ya berlebihan lah gitu bang. Jadi mungkin itulah yang dipercayain, setahu saya ya kan bang. Iya, betul. Yang diajarkan di agama Islam lah kan gitu. Iya. Aku sekolah pesantren cuman nggak tamat bang. Oh iya? Iya. Pesantrennya di mana? Ya daerah sini aja ya bang, daerah Riau kan pesantren. Oh, di Riau. Iya. Cuman nggak tamat, Dari Bang. Ibtidaiyah, Sanawiyah atau Aliyah? Dari sana ya bang, mau ke Aliyah, cuman nggak itu kan gara-gara ekonomi kan. Jadi itulah Oh iya. berhenti bang kan, bagus Oke. kerja cari nafkah kan gitu. Siap. Iya, kalau lanjut sekolah pun kan bang nggak cukup apanya, biayanya sama aja kan bang, menyiksa orang Betul. tua. Iya, betul sekali. Ya, syukurlah. Sekarang kan banyak orang jadi hebat juga, banyak sakti juga nggak sekolah, cuman ijazah ini aja pun ijazah ini, ijazah kan gitu. Iya kan ya? Iya betul itu bang. Oke, tadi ada pendeta ini siapa namanya? Kok turun lagi? Minta lagi permintaan saudara pendeta siapa namanya tadi itu ya? Biasa berdialog dengan saya juga. Jangan turun dulu bang, baru naik kok langsung turun. Minta permintaan lagi. Aku sering juga aku dengarkan itu bang. Siapa? Yahya Waloni itu Ustadz. Iya. Selain dari abang aku penggemar abang lah juga kan gitu. Alhamdulillah. Ustadz Yahya Waloni, aku suka loh bang ceramah-ceramah kayak gitu kan. Wah, siap. Apa kayak mana ya, memperjuangkan agama itu ngeri kali gitu loh bang, sampai rela gitu diteror di apa kan gitu. Iya. Kalau awak ini ya belum ada apa-apanya lah kan gitu bang kan. Siap. Awak cuman membenarkan ajaran Islam aja kan gitu. Iya. Oke, teman kita mungkin gantian ya bang ya. Iya ya bang, Makasih ya. terima kasih bang ya atas apanya. Sama-sama, Bang, ya. ya. Gitu, aku jadi pendengar aja lah Oke, bang. Ya. baik. Siap. Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Salam Jumat. Halo. Halo, saudara Kail. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari NTB. NTB, Katolik Protestan abang? Muslim bang. Muslim. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Iya. Jadi karena nama saya Jalan Pancasila bang. Jadi kita mengingat
kita mengingat Tuhan, mengingat Allah dengan jalan kita uh, mencontoh namanya, yaitu Rahman Rahim, kasih sayang. Jadi dalam berbangsa bernegara ada yang harus kita bangun Iya. di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, yaitu bidang sosial, politik, ekonomi. Itu harus berjiwakan cinta kasih, kasih sayang, Bang. Iya. Sosialisme ala Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sangat sejalan dengan cinta kasih, kasih sayang, bersatu. Iya. Di dalam keberagaman itu adalah kasih sayang yang universal, kasih sayang yang melampaui kotak-kotak perbedaan. Iya. Allah menciptakan perbedaan dan Allah Maha Kuasa, artinya bahwa Allah itu mampu mempersatukan kita yang beraneka ragam ini, saling kenal mengenal, bersinergi untuk Iya. tolong-menolong, gotong royong, musyawarah kita di dalam membangun kehidupan bersama, supaya politik kita jangan liberal, jangan sikat-sikut, jangan berantem mulu. Iya. Jadi Iya. kita harus bergotong royong, benar-benar membangun one team, one spirit, one goal gitu kan. Iya, betul. Yang pada akhirnya sesederhana apapun kita punya planning pembangunan, insya Allah kalau kita itu bersatu, gotong royong, kita pasti berhasil untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Iya. budi pekerti luhur, dan bahkan kita harus menjadi rahmatan lil alamin, bangsa Indonesia. Iya. Seperti amanatnya para pendiri bangsa kita, yaitu kita harus mewujudkan revolusi umat manusia, yaitu dunia baru atau persaudaraan bangsa-bangsa yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Kita harus melawan imperialisme yang ingin dibangkitkan kembali oleh negara-negara tertentu di atas dunia ini. Mudah-mudahan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dimenangkan oleh Allah, untuk supaya tidak bangkitnya dunia mangsa memangsa, dunia hutan, ya imperialisme, kolonialisme, Bang, ya. Karena itu adalah riba yang paling besar adalah memangsa bangsa lain. Dalam orang sekarang itu suka ingin menguasai negeri lain, bangsa lain, sumber daya alam orang lain. Itu harus kita hapuskan karena itu riba yang paling besar di atas dunia ini. Sebagaimana yang Rasulullah itu pernah berpidato Haji Wada di Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, riba itu harus dihapuskan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang terbesar adalah tentu saja imperialisme dan kolonialisme ini. Kita saling merampas, memangsa tanah air, sumber daya alam. Itu sih, Bang, mungkin ini sebagai saya menyuarakan amanat para pendiri bangsa kita yang mengamanatkan kepada kita tongkat estafet melaksanakan bisa Putus-putus, kita menderita dan tes gimana, Bang? Halo? Iya, udah bagus. Oke. Yang mana para pendiri bangsa kita sudah mengamanatkan kepada kita untuk meneruskan revolusi kita yang belum selesai, membangun sosial, politik, ekonomi, sehingga terbentuk kebudayaan yang luhur, modern, beradab, sehingga kita mempunyai kepribadian ala Indonesia yang baik, yang dijiwai oleh jiwa cinta kasih, Rahman Rahim, kasih sayang Allah. Demikian, Bang. Terima kasih memberi izin kepada saya untuk bersuara. Baik. Makasih, Bang. Turun, Bang. Siap. Makasih, Bang. Makasih. Silakan. Ada bagusnya juga mengingatkan kita 30 tahun yang lalu pelajaran PPKN. Bagus. Dan PM gila itu entah kenapa
kalau abang kita tadi itu jadi presiden nanti, ya mudah-mudahan dia bisa kembalikan pelajaran itu, ya kan ya. Karena yang saya lihat sebagai warga negara, negara kita mengambil kebijakan itu sudah cukup lumayan baik untuk negara yang kita cintai ini, karena tidak berpihak kepada satu kelompok atau satu agama atau satu keyakinan. Hanya saja sebagai seorang muslim kudu harus memperhatikan satu hal yang menjadi sendi kelemahan umat Islam ketika mereka mayoritas pada tataran kehidupan yang segmennya itu tidak berpacu kepada mengedepankan ego dalam beragama. Terkadang kelemahan kita sebagai umat Islam itu pada saat baik-baik saja, terkadang kita lupa satu sisi dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap menganggap musuh itu adalah musuh, menganggap iblis itu adalah iblis, dan kita harus tahu bahwa iblis ini berasal dari dua golongan, golongan jin dan manusia. Maka sebagai seorang muslim, jangan tidurnya terlalu nyenyak, jangan terlalu terlena dengan mimpi. Kenapa? Di tengah-tengah kita golongan-golongan ini ada, dan terkadang memperlihatkan sisi senyum, tetapi di balik senyumnya itu ada keangkara murkaan. Melakukannya. Manusia adalah belenggu sampah terhadap umat Islam itu sendiri. Halo, semangat Jumat saudara Galaksi. Halo, Katolik Protestan. Halo saudara Galaksi, silakan dibuka Semua mic. agama adalah satu ketuhanan yang sama. Nah, itu pandangan kucing. Masa semua agama sama? Enggak lah. Enggak semua agama itu sama. Itu pemikiran blow on, itu kerah yang punya otak seperti itu. Kerah. Itu ya teman-teman sekalian. Karena tidak semua hidup manusia dalam beragama itu sama seperti hidup keberagamaan umat Islam. Itu enggak sama semua. Umat Islam tidak memiliki misi untuk mengislamkan orang. Umat Islam hanya memiliki misi menyampaikan risalah kebenaran. Itu Islam. Orang semua boleh mendengarkan tentang Islam, tapi tidak mutlak Islam mengajarkan orang untuk wajib menjadi Islam. Tapi ada di luar Islam yang memang ya tujuannya menguasai ekonomi untuk agamanya, menguasai pendidikan untuk misi agamanya, menguasai militer untuk misi agamanya, menguasai pemerintahan untuk misi agamanya. Jadi memang ada di luar Islam yang memiliki misi-misi seperti itu. Namun halus caranya, halus sekali. Hampir tak terlihat. Hampir tak terlihat. Seperti itu. Halo, selamat Jumat saudara Bang Men dan juga saudara Yosua. Silakan buka kamera, kita diskusi terkait dengan nabi atau pengajar palsu. Ini tema menarik supaya kita bisa tahu siapa agama yang lahir dari kepalsuan dan agama mana yang benar-benar berasal dari kebenaran. Kita lihat dari tokoh pendiri agama itu sendiri, apakah dia adalah pengajar palsu atau mereka adalah pengajar yang membawa kebenaran. Silakan saudara Yosua buka kamera, kita diskusi. Silakan. Halo. Halo. Saudara Yosua.
Halo, semangat Jumat, saudara. Halo, saudara Idam, bisa monitor bang? Oke. Silakan saudara Yosua bernarasi duluan. Silakan. Ya, kita mau mendiskusi tentang pengajaran palsu. Iya, oke. Jadi pengajaran palsu itu atau nabi palsu itu tidak ada lagi di dalam menurut pandangan kami orang Kristen, ya tidak ada lagi, karena sesuai Lukas 16 ayat 16 mengatakan bahwa Yesus itu datang sebagai penutup para nabi, dan nubuatan tentang nabi-nabi itu berakhir sampai di zaman Yohanes Yesus datang itu, ya. Dan sebab waktu itu tidak ada nabi lagi, dan disitulah manusia akan mengenal kebenaran itu melalui kasih karunia lewat kedatangan firman itu, ya, gitu. Jadi Yesus mengatakan bahwa ketika nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu itu, ketika orang yang datang sesudah Yesus itu mengajarkan ajaran lain, ya, bukan ajaran Yesus, itu yang disebut dengan ajaran palsu atau nabi palsu. Menurut pandangan abang gimana? Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Tidak ada pengakuan Yesus bahwa tidak ada lagi nabi. Anda keliru. Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 19 dan seterusnya. Yesus pun mengiyakan adanya nabi yang akan datang. Jadi ada nabi yang akan datang. Ada 3 yang ditunggu oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah nabi yang akan datang. Elia sudah datang, Mesias sudah datang, nabi yang akan datang ini yang belum. Sebelum datangnya nabi yang beneran, nabi yang akan datang di masa Yesus, itu di tengah-tengahnya ada nabi palsu, pengajar palsu. Sangat mudah untuk dideteksi nabi palsu itu, pengajar palsu itu. Sangat-sangat mudah. Ajarannya menghujat dan menista pencipta langit dan bumi. Menistakan, merendahkan, ingin mempersamai pencipta langit dan bumi. Contoh, ketika dia mengajarkan bahwasanya tidak ada orang yang diselamatkan karena melakukan hukum Tuhan, itu adalah nabi palsu, itu pengajar palsu. Itu pengajar palsu itu. Tidak ada orang yang selamat karena mentaati perintah Tuhan, itu adalah penyesat yang mengatakan itu. Itu hanya iblis yang berani mengatakan itu. Sedangkan orang selamat karena mentaati perintah Tuhan, kata dia tidak ada orang selamat karena melakukan perintah Tuhan, itu iblis. Jadi dia adalah pengajar palsu itu, duduk di tempat yang kudus dengan bertitelkan titel kudus, titel suci, padahal dia adalah pembinasa yang keji. Saya kira begitu. Silakan. Ya, kan tadi saya udah sampaikan bang, ya. Abang menyampaikan ayat, tetapi ya saya juga bantah pakai ayat sesuai Lukas 16 ayat 16. Di situ dicatat bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan para nabi, ya. Berarti nubuatan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul itu berakhir sampai kepada zaman Yohanes. Sejak itu berita kerajaan Allah diberitakan melalui apa? Karena penuntun itu datang, ya, penuntunnya itu siapa? Yesus, ya. Maka kasih karunia itu diperoleh melalui Yesus itu. Makanya hukum Taurat itu berlaku itu sampai kepada Yesus datang itu. Sejak Yesus datang, hukum Taurat itu tidak lagi menjadi suatu hal yang utama, ya, gitu. Kemudian Yesus mengatakan bahwa muncul ajaran palsu atau nabi-nabi palsu ini bukan mengajarkan tentang ajaran Yesus, bukan, tetapi mereka membuat ajaran baru yang disebut ajaran sesat, ajaran palsu, ya.
Ya, jadi ajaran yang tidak benar itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Yesus. Ya, Yesus mengajarkan janganlah kau membenci sesama manusia, kasihilah sesama manusia. Ya, Yesus mengajarkan janganlah kau berzina. Ya, dia datang yang mengajarkan kerja apa? Ajaran yang berzina. Boleh berzina, boleh berdusta. Itu berarti maksudnya bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka Yesus mengatakan bahwa itu adalah ajaran palsu. Gitu aja. Biar enak kita diskusi. Itu adalah ajaran palsu yang dimaksudkan Yesus gitu. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 5:19, barang siapa yang melakukan perintah-perintah Taurat akan memperoleh hidup, bahkan dia akan menduduki tempat tertinggi di surga. Yesus yang mengatakan itu. Yes. Paulus mengatakan sebaliknya, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan Taurat. Sekarang saya tanya sama saudara, mana yang betul? Yesus yang mengatakan bahwa siapa yang menjalankan Taurat akan menempati tempat tertinggi di surga, atau yang benar Paulus, tidak ada orang yang masuk surga karena melakukan Taurat? Mana yang betul? Ya. Jadi ya enak ya. Udah jelas aku tadi. Para nabi dan hukum Taurat itu zaman Yohanes ya. Sejak itu jadi suatu hal yang utama untuk kita memperoleh kerajaan surga itu. Tetapi hukum Taurat itu sudah diganti dengan hukum kasih. Ya, siapa firman itu, penuntun itu telah datang, maka kami tidak berani berada lagi di bawah hukum Taurat itu. Karena Yesus bilang dia udah menggenapi, sesuai Roma 10 ayat 5 mengatakan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi dia bukan membatalkan tapi menggenapi itu artinya dia telah mati gitu. Saya ulang lagi. Yesus mengatakan bahwa saya ulang lagi, saya kerucutkan lagi biar otak Anda berfungsi dengan baik. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, jelas terurai di situ, siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya segala perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, maka ia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Kata Yesus. Kata Paulus, tidak ada. itu kan Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mana yang betul? Paulus atau Yesus? Oke, coba Bang baca jelas dulu. Maksudnya jelaskan dulu, baca lengkap ayat yang Abang Juma mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang dibenarkan oleh kitab Taurat. Coba mana ayatnya? Bacakan biar saya. Galatia 2 nomor 16. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu apabila Yesus itu sudah datang, maka orang tidak ada lagi di bawah hukum Taurat itu karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu. Justru Yesus yang mengatakan setelah ia datang, Yesus mengatakan barang siapa yang melakukan Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Justru Yesus datang mengatakan itu. Paulus datang mendoktrin ajaran yang berbeda, bertentangan. Yesus datang untuk membatalkan. Yang mana yang harus kita percaya? Di Galatia 2 nomor 16, Paulus sendiri mengatakan bahwasanya kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepadanya, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada orang satupun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang satupun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Siapa yang betul di sini? Yesus mengatakan siapapun yang melakukan Taurat, dia dibenarkan, dia menempati tempat tertinggi di surga. Siapa yang betul? Yesus atau Paulus? Siapa yang nabi palsu di antara dua manusia ini? Siapa pengajar sesat di antara dua manusia ini? Yesus atau Paulus? Pasti salah satunya pengajar palsu karena bertentangan ajarannya. Silakan.
Halo, semangat Jumat saudara Dehe. Iya, selamat hari Jumat Bang Juma, apa kabar? Iya, kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik juga. Iya. Mana si Oten tadi? Kenapa dia kabur? Lari dia. Ternyata dia menemukan data yang akurat antara pengajar palsu dengan guru aslinya. Sudah jelas-jelas yang palsu itu yang botak itu, Bang. Kalau saya mengatakannya gondrong, takut saya nanti dilaporkan kalau saya bilang botak. Iya, tadi sempat saya baca Bang Juma bahwa saya juga dari pagi tadi saya cari-cari pendeta. Oh ya? Barangkali ada pendeta yang pintar mengenai Roma apa ini semalam saya tanya Roma 14. Mungkin Bang Juma sudah hafal itu sepertinya. Karena Pak Juma ini kan ustaz sekalian pendeta. Ustaz sekalian pendeta. Itu ide bagus itu. Kalau itu bisa mereka membaca dan tidak mengerti apa yang mereka baca. Ya, banyak itu para pendeta tapi bisa membaca tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Di sini tertulis Bang Juma ya, mungkin Bang Juma sering mendengarkannya tapi saya penasaran. Apa agamamu deh? Apa Bang? Iya, Bang Sel, kenapa? Oke, aku tanya dulu, mana yang Islam, mana yang Kristen ini? Saya Kristen. Saya Muslim. Ya, aku tanya agama kalian apa? Saya Kristen, Bang Sel. Muslim atau Islam? Saya Kristen, pengikut Yesus yang sejati. Oke, kamu Kristen. Ini Bang Juma ini Islam apa Muslim? Muslim dia. Saya Muslim. Setahu saya tidak ada agama Muslim, yang ada Islam. Muslim itu orangnya, oknumnya, pelaku Islam. Islam agama, pelaku agama namanya Tidak Muslim. ada agama Muslim di Indonesia ini, yang ada Islam. Sama seperti Kristen, Saya orang yang tanya menjalankan agamamu, Kristen disebut agamamu Kristiani. apa? Saya Islam. Iya, saya tanya agama bukan pelaku. Masih ada yang Mana sini? Oh, yang kemarin yang diantar dari Bangka Belitung itu habis. Iya, saya Siapa yang habis? tidak ada yang mengatakan saya Kristiani, saya Kristen. Oh, gitu. Iya, Bang Ditanya Sel. agama itu dijawab. Makasih ya. Bang Sel. Ditanya apa, dijawab apa. Bang Sel. Kau Kristen apa deh? Bang Apa Sel, sih orang kamu ini? Kristen, saya Kau Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Protestan. Datang kayak dosen aja nanya. Deh, kau Kristen apa? Kau ngelek kau terus ngelek aja Kristen jadi. Protestan. Budak ente ini. Dari tadi saya bilang Kristen Protestan. Iya, kau Kristen apa? Oh, Waduh. Protestan. Maaf, Jadi, Bang Tuhanmu Dehe, siapa? beliau memang ada gangguan jiwa. Iya, ini saya curiga ini orang yang datang apa? Iya, Berdua saya yang tanya, nanya. Tuhanmu siapa? Tuhan saya Saya adalah tanya, Tuhanmu Allah siapa, yang Dehe? Saya bilang. menciptakan langit dan bumi. Bumi. Itu adalah Tuhan saya. Betul. Kenapa? Kalau dia ini Bang Dehe, Saya Tuhannya yang tanya, diciptakan. kamu itu Kristen apa tadi? Protestan. Bang Sel, kamu kan Kristen, saya Kristen. Oke lah, kita bertanya agama. Oh, berarti seiman bukan aja. Yesus. Ya, kita bicara mengenai Yesus ya. Di dalam Berarti Tuhanmu bukan Yesus deh.
Sebentar dulu saya ngomong, nanti Anda bantah pakai Diam dulu, Adinda di Juma. dalam Jadi tuanmu, Alkitab, di Iya. dalam Alkitab Roma pasal Saya tanya 14 dulu. ayat 9. Iya, saya tanya dulu. Paulus mengatakan di sana. Iya, saya tanya dulu, Tuhanmu siapa deh? Untuk itulah Kristus telah mati dari hidup dan hidup kembali. Oke, silakan. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita sebagai orang Kristen tentu tidak bisa kita berdebat di atas mimbar dengan pendeta. Ketika mereka khotbah, bagaimanapun mereka khotbah, lalu kita hanya mendengar. Lalu timbul suatu pertanyaan yang sangat baik di sini, karena Paulus mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, Bang Sel, apakah Yesus ini, jikalau dia tidak mati di kayu salib, dia tidak jadi Tuhan atau bagaimana? Coba dijelaskan Pak Pendeta, karena saya juga ingin penjelasan yang baik dari pendeta. Silakan, Bang. Mana pendeta Bang Selnya ini? Sudah. Saya duluan berkata saya bukan pendeta deh. Kau jangan ngomong itu dikit-dikit pendeta. Saya jemaat biasa. Nah, itu Ya, namanya silakan, Bang Sel, silakan, bukan pendeta. silakan, Pak Kau Pendeta, ngomong silakan pendeta, jawab, ya terus-terus Pendeta. diskusi di pendeta, dikit pendeta. Ya, pendeta guru. Kau ditanya Guru, Tuhanmu ya. nggak bisa jawab, bingung kok kan? Siapa yang bingung? Makanya diskusi itu pakai akal, pikiran. Jangan hanya ngomong aja terus ngomong. Iya, pertanyaan saya, Bang Sel, apa Yesus Kristus, jikalau dia tidak mati, kan dia tidak jadi Gimana? Tuhan? Itu pertanyaanku. Guru itu adalah ustadz. Saya bukan ustadz dan bukan pendeta, Pak. Aduh. Gangguan jiwa ini bang. Memang dia gangguan dari dulu nih. Tadi congormu besar sekali, Bang Sel. Giliran saya bertanya, kau mengelak sekarang. Apa pertanyaanmu apa? Aduh. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu kalau tidak hidup kembali tidak jadi Tuhan atau bagaimana? Ini adalah kata si Paulus. Oke, dia tetap Tuhan, mau dia tidak datang pun dia tetap Tuhan. Dia datang ke dunia itu bukan mengatakan dia Tuhan, bukan. Dia datang sebagai manusia. Paham? Itulah pengajar palsu. Apakah Anda tidak mengerti katanya? Nih ya, saya baca ulang Bang ya. Sebab untuk itulah Oke, silakan dibaca, Kristus telah silakan. mati dan hidup kembali. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaannya, ketika Yesus Betul. tidak mati dan tidak hidup Betul. kembali, apakah dia jadi Tuhan atau tidak? Dia kembali ke surga menjadi Tuhan. Bukan karena dia mati menjadi Tuhan, tetapi dia udah jadi Tuhan dan dia akan kembali ke surga. Karena dia berkata, tempatku bukan di bumi ini tetapi di surga. Paham?
Satu yang ditanya, satu yang dijawab. Sebenarnya kalau kita jujur ya Satu mau belajar apa lah kau deh. Bang Dehe, kalau kita lihat di dalam Roma 14 itu nomor 9 itu sebenarnya bukan anak Maria yang dimaksud. Itu oknum lain yang Paulus maksud itu. Tapi memang Kristus, gelarnya memang Kristus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus agar waspada kepada Kristus palsu. Nah, Kristus inilah yang dimaksud Paulus, mati dibunuh oleh orang-orang Roma atas perintah pembenci-pembenci anak Maria. Begitu dia mati, dia dijadikan Tuhan. Memang betul-betul dia dijadikan Tuhan untuk orang-orang jahat. Aneh. Dalilnya Memang ada. otak kalian nggak nyampe ke Dalilnya situ ada, gitu loh. Bang Nggak Dehe. nyampe pikiran Di kalian tuh nggak khotbah nyampe ke Petrus situ. itu ada Masih di di bawah Khotbah rata-rata. Petrusnya ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 nomor 36 Nah tuh kan. sampai nomor 40. Kau aja nggak hafal aja, tapi dijelaskan kalian ngeyel gitu loh, nggak pernah nangkap. Sama seperti di Al-Quran, Bang. Di Al-Quran itu juga surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Karena mereka kufur, karena mereka ingkar, mereka acap kali melakukan kerusakan di atas muka bumi, membunuh nabi-nabi, menyalib para nabi, maka Tuhan menghukum mereka, menjadikan iblis sebagai pimpinan mereka, iblis sebagai junjungannya, iblis sebagai Tuhan bagi mereka. Nah, sama Petrus juga mengatakan begitu. Bagi orang jahat, maka seluruh orang Israel harus tahu, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Jadi memang dijadikan Tuhan. Jadi pencipta langit dan bumi menjadikan Kristus palsu ini sebagai sembahan orang-orang jahat. Itu betul. Itu betul. Oke, saya tanya, jadi Kristus aslinya kemana? Kristus asli sebelum penangkapan sudah terangkat ke langit. Dia nggak mengalami penyaliban. Terangkat. Yes, terangkat. Dia minta berdoa kepada Mana Elohim. dalilnya? Dalilnya mana? Oke, Mana dalilnya? baik. Oke, baik. Dalil yang pertama yang Anda harus tahu adalah Yohanes 13 nomor 1. Sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya Yesus harus berpindah dari dunia ke Bapa Elohim. Sebelum Paskah. Setelah kemudian poin keduanya, Anda harus tahu di mana tertulis bahwa ternyata yang disalib itu bukan Yesus. Terekam dengan sangat jelas di dalam Lukas 22 nomor nomor 67, 68, 69, 70, 71. Itu bukti akurat kalau yang disalib itu bukan Yesus. Masih banyak bukti-bukti lain dan semuanya akurat. Astaga, kok ngarang-ngarang cerita? Oh, itu dalil. Makanya gunakan akal. Itu dalil. Sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa saatnya dia harus berpindah menuju ke Bapa sebelum Paskah. Berarti pada hari Paskah, hari Minggu itu yang keluar dari kubur itu siapa yang belum berpindah ke Bapa? Yang masih muter-muter 40 hari, datang ke Paulus, datang ke Ananias, datang di Pulau Patmos, datang, itu siapa? Sementara sebelum Paskah Yesus sudah ada di surga. Itu adalah rohnya. Masolang generasi. Makanya saya bilang Tuhan itu berkuasa, Juma. Tuhan berkuasa menyelamatkan Yesus. Titik. Yesus diselamatkan oleh Tuhannya, yang menggantikannya adalah Cibilicis yang kemudian menjadi sembahan bagi orang-orang jahat. Ingat di dalam data Matius 12 38 40 Yesus berkata apa? Orang Farisi, ahli Taurat, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka orang jahat selain Anak Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga.
Dan ingat, yang menyalib Yesus sekarang itu, aku bertanya, yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang membenci Yesus, bekerja sama dengan iblis. Kemana Bapak Elohim Terserah ketika mula. Kau dijelaskan nggak ngerti-ngerti. Kemana Bapak Elohim ketika orang yang dikasihi, orang yang disayanginya terancam dibunuh oleh orang-orang kafir? Kemana? Menyelamatkan atau membiarkan? Ayo. Oke, gantian. Boleh Nah, aku bertanya silakan. sekarang? Silakan. Oke. Di mana Tuhanmu sekarang, Juma? Hah? Kamu pikir Tuhan itu menempati ruang dan waktu? Sampai kau bertanya, mana Tuhanmu sekarang, Zuma? Ya, Kalau dia di saya mana yang sekarang? bertanya samamu, itu pantas pertanyaan begitu. Di mana Tuhanmu sekarang, Bung? Pasti kau akan bilang, oh ada di atas tiang, lagi menggantung. Di surga. ini dia. Di surga. Di surga, Menempati, di surga. menempati Dia ruang udah dan terangkat waktu. ke surga. Kan gitu. Itu Sekarang Tuhanmu. pertanyaannya, Tuhanmu itu ada di mana? Oh, oke. Tuhan saya bukan makhluk. Tuhan saya menunjukkan dirinya berbeda dengan Terus? cara Tuhan Anda sabar. Berbeda dengan cara Tuhan Anda menunjukkan diri. Tuhan Anda menunjukkan dirinya dengan cara keluar jadi bayi. Mamanya lari tuh. Apa Padahal ini? dia lagi nyuci mamanya tuh. Aduh, Tuhanku menangis. Itu cara Tuhanmu menunjukkan diri dengan datang Jadi menjadi bagaimana daging. dia bertemu dengan Muhammad kalau dia tidak ada? Jelaskan. Sedangkan Tuhanku itu tidak menunjukkan diri dengan cara hakikatnya turun ke bumi, enggak. Tuhanku menunjukkan dirinya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Tuhanku menunjukkan dirinya dengan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di seluruh penjuru bumi. Jadi kalau kau ingin melihat Tuhanku, lihat saya. terserah. Lihat nih. Sekarang Barang siapa melihat pertanyaannya, Bang Suma, dia bagaimana telah melihat Tuhanmu Tuhanku. bertemu dengan Muhammad? Barang siapa melihat alam semesta ini, dia sudah melihat Tuhanku. Barang siapa yang melihat matahari, dia sudah melihat Tuhanku. Barang siapa yang melihat langit ini, dia sudah melihat Tuhanku. Kenapa? Barang siapa yang mendengarkan suara Oke, Bang Suma, itu sama halnya pertanyaannya, dia sudah mengenal Bang Suma. bagaimana dia bisa Gitu. bertemu dengan Muhammad sedangkan dia tidak ada, kau bilang? Oke. Kata Yesus di dalam kitab Saudara Yohanes 5 nomor 37, implementasinya Yohanes 1 nomor 18. Jawab dulu Bapak- itu, jangan lari-lari. Bapak tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan, tetapi Yesuslah yang menyatakan Bapak itu seperti apa. Yesuslah yang mentafsirkan, yang menjelaskan, yang menguraikan Bapak itu seperti apa. Jadi, ketika Nabi Muhammad Anda tanyakan, bagaimana caranya Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad? Allah berfirman, kemudian firman-Nya diantarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baca Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidaklah pantas manusia Roh Kudus bicara atau langsung malaikat dengan Allah. Jibril. Jangan Roh Kudus, dusta. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril itu sendiri. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Jadi Roh Kudus itu adalah Jibril. Jibril Roh Kudus. Roh Kudus adalah Jibril. Jelaskan. Jibril namanya. Melalui Roh Kudus, gelarnya. apa melalui malaikat Jibril? Apa? Roh Kudus itu Jibril itu sendiri. Menyampaikan wahyu itu melalui malaikat Jibril atau melalui Roh Kudus? Roh Kudus itu gelar, oknumnya namanya Jibril. Baca bagaimana datang kepada Maria ada dua yang datang kepada Maria bulan ke-6 itu ada Jadi, yang bernama jadi menurutmu Gabriel. sama malaikat Jibril sama Roh Kudus Yes, sama? Sama. Gabriel itu Astaga, kacau ini, kacau. Gabriel itu Coba buka KBBI. Apakah yang masuk dengan Roh Kudus, malaikat, apa yang masuk dengan malaikat? Coba cari KBBI. Gabriel itu adalah nama artinya Roh Kudus. Anda baca Roh Kudus. Astaga. Tunggu. Udah makin ngawur aja pembahasan ini. Ngawur. Oke, baik. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Saya kembalikan. Di dalam agama saudara, yang kamu sebut Roh Kudus dalam original teksnya itu apa? Silakan.
Roh Kudus itu kan bahasa Roh Quran. Kudus itu berasal dari Allah dan Allah itu adalah Roh Kudus. Makanya Di mana disebut di mana Trinitas. dalilnya? Di Anak, mana dalilnya? Roh Kudus dan Bapa. Di mana dalilnya Allah adalah Roh Kudus? Silakan. Satu, Allah. tiga, empat, Tidak ada Allah di dalam Alkitab, Lima. yang ada itu Allah, Enam. bukan Allah. tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Enggak ada. Jangan sama-samakan Allah sama Allah, itu Hancur. beda. Itu beda. Maaf, jangan kau permalukan agama Kristen yang lain karena kebodohan dan ketololanmu. Oke? Apa kamu nggak capek dipermalukan tiap saat? Anda saya turunkan, Anda nggak layak diskusi dengan saya. Saya butuh yang berilmu, yang menguasai Bible, bukan hanya bertanya, giliran ditanya hanya bisa cengengesan, tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Kasihan saudara saya Kristen yang nyimak, dipermalukan oleh saudaranya sendiri, gitu. Oke? Ada satu oknum yang datang kepada Maria. Dia adalah Roh Kudus, yang adalah Gabriel itu sendiri. Silakan Anda baca Bible Anda, siapa yang datang kepada Maria? Apakah dua oknum atau satu oknum? Dan pernyataan saudara Allah adalah Roh Kudus itu adalah pembohongan yang diwariskan oleh pengajar sesat. Halo, selamat Jumat. Selamat Jumat Bang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke, teman-teman sekalian non muslim, silakan ajukan permintaan. Tema ini sangat menarik. Ya, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan dengan data. Kalau data saya itu ternyata menurut saudara salah atau keliru, silakan dibantah. Data yang saya sajikan Yohanes 13 nomor 1 dengan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 76, 77, 78, 79. Sorry, 67, 68, 69, 70 dan 71. Silakan naik ke sini kita bahas. Intinya terkait dengan pengajar palsu akan melahirkan agama palsu. Pengajar palsu akan melahirkan Tuhan palsu. Pengajar palsu akan melahirkan kitab palsu. Pengajar palsu akan melahirkan agama palsu. Agamanya palsu, kerasulan palsu, kitab palsu, Tuhan palsu, agama palsu, keselamatan palsu. Semuanya palsu dikarenakan sumbernya palsu. Nah, kita mau orang-orang pintar di kalangan gereja, silakan hadir di sini. Kita bahas tema ini. Anda boleh menyorot Nabi Muhammad dengan data yang Anda punya. Silakan. Dan saya pun akan mempertahankan kenabian Nabi Muhammad berdasarkan data yang saya punya. Dan saya akan menyorot juga Paulus dengan data-data saya sendiri. Dan Anda kemudian bisa membantah data saya, karena itu mudah Anda bantah disebabkan berasal dari kitab Anda sendiri. Silakan naik ke sini. Ya, kita berikan edukasi terhadap anak bangsa. Yakinlah bahwa dari lisan saudara orang-orang akan tercerahkan. Jangan sungkan, silakan. Halo, semangat Jumat. Silakan teman-teman sekalian yang non muslim ajukan permintaan, kita bahas ini. Karena Al-Quran saya akurat menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi, ketika ada orang-orang kufur, mereka ingkar, farikan hada, sebagian manusia itu pantas kemudian untuk mendapatkan petunjuk, wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian manusia itu pantas kemudian untuk sesat. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak menggunakan akal sehat. Mereka tidak menggunakan. Anda tidak selalu cocok untuk TikTok. Kita kan udah langganan pelanggaran, meskipun tidak ada kesalahan, gitu aja terus TikTok. Maafkan aku TikTok, aku nggak bisa nyogok kamu supaya kamu itu berpihak sama aku. Gak apa-apa. Anggap saja aku pendatang baru di aplikasimu ini. Jadi begitu teman-teman sekalian. Silakan Anda naik ke sini, tema kita menarik untuk kita gaji.
agar anak bangsa bisa tercerahkan mana sebenarnya agama palsu, Tuhan palsu, kitab palsu, rasul palsu, nabi palsu, surga palsu, Islam yang punya atau yang dimiliki oleh Kristen. Silakan. Semangat Jumat Saudara Mega. Halo. 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 Oke. Silakan teman-teman non-muslim, jangan sungkan untuk naik ke sini. Kita bahas tema ini. Ini tema yang menarik. Silakan. Yang non-muslim ajukan permintaan. Karena kalau kami di Islam itu sudah final. Sorry ya teman-teman. Di Islam sudah final teman-teman terkait dengan pengajar palsu ini. Kalau di Islam itu adalah iblis. Pengajar palsunya iblis. Sahabat semuanya, thank you, syukran. Pengajar palsu itu iblis. Dia yang membisikkan ke dalam jiwa manusia agar manusia itu ingkar terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan iblis ini mengajak manusia seluruhnya untuk tidak menyembah kepada pencipta, tetapi mengajak menyembah kepada ciptaan. Halo, semangat Jumat. Selamat Jumat, Bang Zuma. Iya, saudara dari Katolik Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat Jumat. Halo. 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 Semangat Jumat saudara Brian. Ya, halo Bang. Selamat siang Bang. Iya. Katolik Protestan abang? Mu'alaf Bang. Oh, mu'alaf. Dari Katolik atau dari Protestan? Kalau dari keluarga saya sih Kristen Protestan Bang. Cuman kata itu Bang. Tapi ayah saya sudah lama apa juga ini Bang. Saya ngikut ayah saya, akhirnya nikah sama Islam Bang. Ini Gimana? Ini sering mendengar sih video-video abang itu sama Elia Miron itu. Iya. Ini sangat nyambung ya. Iya. Gimana? Udah lama mu'alafnya? Ya, saya setuju. Baru 2 tahun. Ini dikasih aja Bang. Sebentar. Ya, maaf, silakan. Ini sepertinya saya ini salah masuk room ini. Saya ini kan mau diskusi debat sama Kristen, tapi kan kita sama-sama Muslim. Oh iya, oke, baik, sudah, tidak apa-apa. Kita tunggu yang non-Muslim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, semakin banyak yang mu'alaf, artinya semakin banyak yang tercerahkan dengan para apologet Islam yang sekarang menyampaikan kebenaran di TikTok, baik itu yang ada di bawah naungan apologet Islam Indonesia ataupun yang berdikari, yang sudah lama atau yang masih junior. Yang penting mereka tetap belajar Islam. Jangan hanya berfokus kepada Bible, tetapi memiliki kelemahan terhadap penguasaan materi-materi keislaman. Jadi teman-teman sekalian,
Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Karena dari awal sebelumnya para nabi diutus, iblis sudah memperlihatkan permusuhan dengan kita, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itulah pencipta langit dan bumi acap kali memperingatkan manusia, terakhir melalui Nabi Muhammad, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jadi Allah kembali mengingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad agar manusia ini, umat Islam ini, seluruh keturunan Adam ini setelah datangnya umat Islam, agar kiranya memahami bahwa ada iblis yang senantiasa menginginkan manusia menyembah dirinya, mengajak dirinya dan mengajak orang lain untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Jadi iblis ini selalu punya cara, selalu punya trik untuk membinasakan manusia. Dengan cara apa? Matikan agama, memberikan janji semu, memberikan sesuatu yang sifatnya cuma hayalan. Nah, inilah yang terjadi dikarenakan mereka tidak beriman, sehingga Allah menjadikan iblis itu sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Contoh nih ya, ketika pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, apa susahnya coba kalau hanya menyembah kepada ilah yang disembah oleh mereka? Kenapa harus diganggu gitu loh? Kenapa harus dicampur-campurkan dengan ajaran di luar daripada ajaran mereka? Bukankah sudah cukup satu Tuhan itu, ngapain ditambah lagi? Kenapa harus ada istilah berteopani? Kenapa harus ada istilah kemudian dia inkarnasi? Kenapa harus ada istilah Tuhan lahir dan seterusnya? Apakah cukup satu Tuhan aja? Satu Tuhan kita itu sudah cukup untuk semuanya. Tuhan tidak kekurangan apapun. Ya, Tuhan itu tidak butuh sekutu. Cukup Nabi mengajarkan satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu sudah cukup. Kenapa mesti harus jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5? Ini ajaran siapa ini? Yang kemudian merubah tatanan tauhid yang sudah Tuhan pencipta tanamkan kepada manusia dari sejak lahir. Siapa yang merubahnya? Padahal sahabat-sahabat muslim, orang-orang non muslim kalau ditanya, percayakah anda Tuhan itu satu? Percaya. Percayakah kalau Tuhan itu bukan manusia? Percaya. Tidak dilahirkan manusia? Percaya. Tidak setara dengan apapun? Percaya. Maha suci? Percaya. Maha tinggi? Percaya. Maha hidup? Percaya. Tapi ketika mereka kembali kepada sesamanya mereka, diajak kemudian untuk mempertuhankan makhluk ciptaan Tuhan, dia juga iakan. Nah, itulah teman-teman, keadaan mereka itu seperti itu. Gak cukup dengan hanya satu Tuhan. Mereka ingin Tuhan mereka yang mereka ambil itu untuk duduk juga sebagai Tuhan, seingat dengan Tuhannya orang-orang para nabi. Nah gitu teman-teman. Kembali lagi saudara kita ini setelah dia hirup oksigen 2 tangki, wah, sekarang sudah kuat lagi. Ya. Tadi kenapa diri melarikan? Saudara, kenapa tadi diri melarikan? Kenapa tadi diri Lagi diteror istri. Hah? Diteror istri? Ditelepon sama istri tadi. Oh gitu, iya. Ditelepon istri. Ya, saya dengar kok dari sini. Anda lupa tutup mic-nya tadi. Istrinya komplain, kenapa kemudian pakaian dalamnya dijadikan sebagai ninja. Tutup muka. Aku dengar kok, Pak, itu kan bekas haidnya aku. Kenapa dipakai tutup kepala? Dengar kok saya. Jadi sudah diganti nih, sudah diganti.
Ya segitu juga. Ya, Ini sudah ini tutup saji lagi enggak nih yang juga dipakai segitu. nih. Ya, jadi gini Bang Juma. Lagi nih yang Ya, ini basket. ini sempaknya mak lampir yang dipakai teman-teman. Ya. Kenapa lagi dia ini? Iya itu. Ya, matanya yang mana? Matanya yang mana ini? Ya, jadi kita yakin bahwa penciptaan dan bumi itu satu. Dengar nggak? Jaringannya putus-putus, suaranya putus. Jaringan. Aku tuh jaringan nggak bisa begini, Iya. malas. Gerak kalau jaringan. Iya, silakan Pak. Iya. Perbaiki jaringannya dulu, toh. Silakan teman-teman yang lain. Non muslim yang lainnya silakan. Jadi peringat Allah kepada kita agar kita itu yang datang dalam rupa jin, datang dalam rupa manusia. Gitu. Halo, semangat Jumat. Selamat Jumat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mau kemana? Ini dari Jawa Timur. Ini salah pencet kok tadi. Oh gitu. Iya, aku selalu mendengarkan Bang Juma kok. Oh, makasih ya Bu ya, panjang umur. Sehat Amin, selalu. amin. 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 Ya, Ya. semoga juga Bang Juma sukses selalu. Amin. Dapat Makasih. lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih ya, Bang. Makasih juga. Sehat selalu Ibu. Amin. Amin. Jangan lupa tersenyum selalu. Iya. Iya. Oke teman-teman, silakan yang muslim, yang non muslim silakan. Kita bahas tema kita ini, silakan. Jangan sungkan, jangan takut. Ya, bahwa tema ini Anda akan mengetahui sisi kebenaran dan juga sisi kesesatan agama yang ada gitu. Semangat Jumat. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Cuman ingin menyampaikan kalau bisa yang oten yang masuk tolong on cam Bang. Dari Palopo, Oke. salam dari Palopo. Oke, masya Allah, luar Siap, biasa. siap. Iya. Kan mak iya, gigi kuliah itu orang oten tadi itu. Ya. Negara gigi. Begitu memang dia. Begitu Iya, dia memang bah. Kebanyakan minum botol itu. Botolnya diminum ya. Iya, Iya, siap-siap iya, Kanda. Saya turun Kanda. Iya, Makasih. iya semangat Ki. Mari Ki. Jangan lupa minum makan kapurung lek. Siap. Kesini Ki Palopo. Iya, alhamdulillah. Nanti ada Masya pacok di Allah. sini. Wis, Kapurung. keren kali kapurung. Di. Iya, iya. Assalamualaikum. Saya turun Iya, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Ibu Naini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Ya, fans saja dengan Bang Juma. Oh, makasih luar biasa. Ya, Iya, semoga iya. Bang Juma murah rezeki, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Bang, yang naik tolong on cam Bang suruh ya Bang ya, biar jelas. Siap. Iya, Baik, terima baik. kasih Bang. Terima kasih. Mari hati-hati di jalan. Jangan lupa bernapas. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran itu mengatakan bahwasanya Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, Allah jadikan iblis itu sebagai pemimpin. Allah jadikan setan itu sebagai penolong. Jadi kalau mereka berdoa, ya, berdoa kepada apa yang mereka butuhkan, bisa jadi setan yang datang membantunya, bisa jadi. Contoh misalnya nih ya, contoh sederhana ya. Kalau kita lihat Matius 7 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sebenarnya Tuhan kan di situ ya. Bukankah kami? Nah, itu diakui tuh. Yang berseru ini mereka akui. Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu. Artinya mereka bermukjizat. Artinya mereka bernubuat, artinya mereka mengusir setan pakai nama Yesus loh. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus mana yang datang, atau siapa yang datang mengatasnamakan diri mereka Yesus kepada orang-orang ini yang bermukjizat ini. Jadi memang betul-betul ada kemampuan mereka bermukjizat dalam nama Yesus. Yang pasti ketika dia minta mujizat atau mengusir setan, ada yang datang membantu mereka. Dan ternyata bukan Yesus. Jadi Al-Quran ketika mengatakan bahwasanya iblis dijadikan sebagai penolong bagi mereka, berarti memang betul-betul ada iblis yang menggunakan nama Yesus oleh orang-orang jahat untuk mengusir setan, bernubuat, bermujizat. Muncul pertanyaan, agama mana yang memakai nama Yesus ini? Tuh, agama mana yang memakai nama Yesus, dan ternyata Yesusnya betul-betul datang menjadi penolong bagi mereka. Nah, itu dia, penolong bagi mereka. Jadi, wow. Tidak pernah salah. Liya alilladzina la yu'minun. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, saya cuma mau menyampaikan saya itu fans berat. Ah, Masya Allah. Iya Ibu, makasih. Saya pun fans dengan ibu-ibu semuanya, bapak ibu sekalian, saya ngefans sama kalian. Kalau aku nggak ngefans, nggak di sini akunya. Karena aku ngefans sama teman-teman semuanya, makanya aku di sini. Karena aku ingin kita semuanya saling mendukung ya, supaya misi daripada kajian-kajian apologet kita ini, perbandingan agama ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya di sini harusnya saya tidur siang kan? Harusnya saya ke kantor notaris ini. Iya, ke kantor notaris tadi. Dan habis Jumat harusnya saya ke BRI, ketemu dengan pimpinan BRI hari ini. Tapi karena ya saya pikir bisa dipending lah, entah besok, Senin baru berjumpa, insya Allah. Makanya saya sempatkan sini, kayak udah terlanjur janji semalam bahwa kalau tidak pagi, tapi ternyata si gadis imut minta diantar ke sekolah, pingin abahnya ikut ke sekolahnya. Ya udah, tadi ikut ke sekolah, padahal sudah mau live tadi jam 10, nggak jadi. Terus nongkrong sama dia, gadis tadi minta nongkrong, terus dari hati ke hati curhat dia, jadi temanin curhat. Ini sekarang udah pandai beliau bawa mobil sendiri. Sudah gitu abahnya minta tolong mobil dicuci boleh nggak sayang? Boleh, kata dia gitu. Dia lagi syuting teman-teman, ada kegiatan sekolah. Nah,
Karena saya cinta dan saya merasa punya janji, saya ada di sini. Itu bukti bahwa saya juga ngefans sama teman-teman semuanya. Masya Allah. Harusnya tidur siang kita kan ya, karena semalam sudah begadang kita. Halo, selamat siang, semangat Jumat. Halo, belum duduk ya? Halo. Halo juga Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Iya, saya cuma menyampaikan sama Oten kalau ada yang tidak mau on cam. Dinda dia, Masya Allah. Kalau tidak on cam jangan naik sini. Ah, itu bahasa abang saya tadi tuh. Cuman kakinya ada yang tarik ke bawah, langsung turun dia. Halo, selamat siang, Bung. Semangat siang, kita jumpa lagi. Halo Pak Suma. Halo juga. Silakan Bang. Ini tema yang menarik nih Pak. Siap, siap. Nabi palsu, tentang nabi atau pengajar palsu ya Pak ya. Siap. Lihat ayat-ayat yang ditampilkan itu mungkin kalau dari Alkitab ya Pak ya. Siap. Kalau di kitab Ulangan juga sudah, kalau mungkin di kitab-kitab Perjanjian Lama mungkin kalau ciri-ciri nabi palsu mungkin dia bernubuat tapi nubuatnya tidak terjadi begitu ya Pak ya. Iya, mungkin betul. ada yang bernubuat mengenai kehancuran sesuatu tapi dia menyatakan hal yang sebaliknya, keadaan akan menjadi lebih baik begitu ya. Tapi ternyata ya memang itu peringatan keras akan suatu bangsa gitu. Nah itu ternyata yang terjadi sebaliknya begitu Pak, yaitu mungkin kalau saya lihat di kitab-kitab Perjanjian Lama mungkin arahnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau saya lihat yang Matius 7 ini Pak ya, ini kalau Matius 7 kalau saya lihat konteks secara keseluruhan Pak, itu dari ayat pertamanya mengenai jangan menghakimi supaya tidak dihakimi, karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi kan akan dipakai untuk menghakimi kita juga gitu. Jadi kalau kita merasa benar kita menghakimi orang lain salah, itu kalau kita nggak benar itu ibaratnya kan salah ya Pak ya. Jadi fungsinya menurut saya, fungsinya nabi itu kan juga pengajar sekaligus mungkin menegur ya Pak ya, menegur akan dosa ya Pak ya. Jadi Matius 7 itu bicara tentang hal yang munafik juga Pak. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, itu ayat Matius 7 ayat 5 ya Pak ya. Nah kemudian barulah kita menuju ke Matius 7 ayat 12, yang kamu keki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, sebab isi seluruh Torah atau hukum Taurat dan kitab itulah isinya seluruh Torah ya Pak ya. Iya. Kemudian itu dikatakan selanjutnya mungkin itu sulit ya Pak ya. Makanya kemudian ayatnya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah kemudian ayat selanjutnya baru ke Matius 7 ayat 15 Pak. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang padamu menyamar seperti domba. Iya. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Makanya pada hari terakhir banyak orang berseru pada Tuhan, tapi ya pada faktanya mereka membuat kejahatan ya Pak ya. Kalau ini mohon maaf, ini yang saya pahami itu Pak ya. Jadi orang-orang tuh
berseru seolah-olah ya beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya tuh jauh dari perintah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh ternyata berbuat kejahatan, Pak, gitu. Nah, satu lagi mungkin yang ada, mohon maaf Pak, satu lagi mungkin Matius 24 ya Pak ya, mungkin tentang nabi palsu itu. Waspadalah supaya Matius 24 ya Pak ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak orang datang memakai namaku, akulah Mesias. Nah, segala macam, bangsa melawan bangsa, kemudian dan intinya adalah banyak nabi, 24 Matius 24 ayat 11 itu Pak ya. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, memang ya kemudian arahnya mungkin ini Pak ya, pengajaran palsu itu akan membuat kasih itu menjadi semakin dingin ya Pak ya. Maksudnya ya akhirnya orang banyak berperang satu sama lain, membenci satu sama lain, begitu Pak. Seperti itu sih Pak kalau dari saya mungkin ya. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara tentang nabi palsu, memang rujukan kita satu-satunya harus kepada kitab terdahulu kan gitu ya. Karena di Al-Quran itu tidak ada antisipasi nabi palsu. Kenapa? Karena Al-Quran menanamkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Jadi tidak perlu lagi kami waspada terhadap nabi berikutnya. Kenapa? Setiap ada yang mengaku nabi sudah pasti bukan nabi. Karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, sedangkan ajaran Yesus, indikasi pengajar-pengajar palsu itu muncul ya karena mungkin pada saat itu Yesus merasa memang tidak nyaman. Tidak nyamannya karena dia diutus kepada bangsa yang tegar tengkuk. Cuma saya punya metode tersendiri dari beberapa metode yang saya jadikan sebagai sajian dalam berdiskusi atau dialog, dalam hal ini menjabarkan sebuah materi. Contoh, ketika saya mengambil data di 2 Petrus 2 itu, nomor 1, sebagaimana dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim nabi-nabi palsu, demikian juga di antara kamu akan muncul pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maaf. Kalau saya beranalogi sederhana seperti saya contohkan beberapa saat termasuk semalam. Ini kitabnya Yahudi, Bang. Ini kitabnya orang kita, saudara kita Kristiani. Yesus mengajarkan ini di sinagoge. Tiba-tiba ada masuk pengajaran. Terlepas dia sesat atau tidak ini, yang jelas ini pengajaran yang masuk. Ini perjanjian lama, masuk perjanjian baru. Berarti kesimpulan saya sebagai orang berakal, kalau apa yang dituliskan Petrus itu betul, berarti inilah yang dimaksud pengajaran sesat itu. Maaf, itu yang pertama. Yang kedua, ini perjanjian baru, murni. Lalu kemudian ada yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam sini. Berarti kalaupun perjanjian baru yang dimaksud, lalu kemudian ada yang memasukkan pengajaran sesat ke dalam yang membinasakan, yang mana menjadi tolak ukur sekarang? Lukas kah? Markus kah? Matius kah? Yohanes kah? 13 kutub buku Paulus kah yang baru masuk ke dalam? Atau ya karena kita banyak menemukan manuskrip yang kosong, tidak ada dalil. Bukan, apakah mereka yang memasukkan dalil-dalil, mengisi dalil-dalil kosong ini, atau para penerjemah yang setiap saat merevisi, mengoreksi, memperbaiki menurut mereka, atau yang mana? Karena nggak ada yang mencampur aduk masuk ke dalam pada kekristenan itu sendiri. Kalau ini jelas, ini Torah, ini kitab Tanak, pengajaran sesat, pengajaran sesat masuk ke dalamnya. Satu-satunya kitab yang masuk ke sini, cuman kitabnya saudara kami Kristen. Al-Quran tidak masuk.
Al-Quran independen, berdiri sendiri, tidak mengambil terjemahan agama Yahudi lalu menyatukan dengan Quran. Itu enggak, ini bersih berarti. Al-Quran tidak termasuk. Satu-satunya kandidat perjanjian baru. Nah, inilah yang mungkin yang dikatakan pengajar-pengajaran sesat. Itu salah satu metode saya, Bang. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan pengajaran sesat, kita kembali ke dalam seperti yang saudara saya sampaikan di kitab Ulangan, mungkin Ulangan 18 nomor 20, nomor 22 yang kita maksud. Apabila seorang nabi atau pengajar atau pemimpi berbicara tentang sesuatu, itu tidak terjadi. Nah, saya menemukan itu. Di mana saya temukan itu? Di 1 Tesalonika 4. Ya, betul. 1 Tesalonika 4 nomor 15 sampai nomor 17. Saya ambil perumpamaan ketika Nabi Muhammad bercerita bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan black hole. Ternyata zaman sekarang ditemukan black hole itu 1400 tahun yang silam. Nabi Muhammad menceritakan di dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 15 ayat 16. Terbukti. Berarti apa yang diceritakan tanpa alat mikroskop, tanpa alat apapun, benar-benar ada dan nyata. Mawar merah nebula, bagaimana Nabi Muhammad tidak mungkin menjangkau itu. Tapi ternyata 1400 tahun silam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 27 menguraikan itu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 1400 tahun silam Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Diterangkan Al-Quran surah At-Talaq ayat 12. Ketika kitab-kitab terdahulu mengatakan, kitab Ayub misalnya, langit ditinggikan, dikokohkan dengan tiang, Al-Quran justru datang 1400 tahun silam. Di dalam surah Luqman ayat 10 diterangkan, Nabi menjelaskan langit ditinggikan tanpa tiang. Bagaimana pembentukan kemudian terjadinya hujan diterangkan oleh beliau 1400 tahun silam. Ar-Rum ayat 48. Bagaimana Al-Qiyamah ayat 3 menjelaskan tentang sidik jari. Bagaimana kemudian hal-hal yang lain, teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Semua diterangkan dan itu terjadi sesuai dengan apa yang ada hari ini. Tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad garis edar tata surya Al-Anbiya ayat 33. Kok sampai segitunya dia terangkan, dan hari ini para ilmuwan menemukan itu adalah sebuah kebenaran. Api di dasar laut, di laut ada 2 sungai yang tidak menyatu, di dasar langit, di dasar air ada kemudian api, kemudian bagaimana adanya gunung-gunung yang berbentuk pelangi, kemudian bagaimana kemudian seluruh kehidupan berasal dari air. Itu dijelaskan sedemikian rupa, sedemikian sempurna, sehingga ketika berbicara tentang Ulangan 18, ketika ada seorang nabi, pemimpi atau pengajar berbicara tentang berbicara tentang sesuatu tidak terjadi, maka itulah tanda daripada nabi palsu itu. Nah, semua yang diterangkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana cara kerja otak sudah ditemukan, angin kemudian digunakan sebagai alat untuk mengkawinkan benih tumbuhan, itu terjadi. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui itu semua? Nah, maka saya katakan banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mencari siapa pengejar palsu itu. Nah, kalau sekaitan dengan yang terakhir, sekali lagi saya menemukan data di 1 Tesalonika 4 nomor 15 nomor 17, nihil kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Sekira begitu, Bang, untuk sementara. Silakan. Bang Ari, ketemu lagi kita, Bang Ari. Silakan. Iya. Silakan, Bang. Saya. Iya. Kanuragan ini berhubungan dengan Bang Suma. Iya. Topiknya adalah nabi atau pengajar palsu ya. Jadi kalau kami di Kristen, Bang, kalau siapa yang tidak mengakui kalau Yesua atau Yesus itu tidak disalib, itu salah satu termasuk nabi palsu. Kalau tidak mengakui kalau Yesus atau Yesua itu disalib, itu tergolong orang-orang yang nabi palsu. Iya. Mungkin ada datanya? Karena setahu saya yang menyalib Yesus itu justru orang yang membenci Yesus.
Iya, orang kan yang menyalibkan kan orang Romawi. Atas perintah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, yang membencinya kan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi siapa yang tidak mempercayai atau mengakui kalau Yesus atau Yesus itu disalib, itu tergolong nabi palsu atau nabi pengikut palsu. Ya, kalau saya sih justru sebaliknya. Saya sebaliknya, siapa yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi lalai menyelamatkan anaknya yang dikasihinya sebagai jalan kebenaran dari pembunuhan orang-orang yang membencinya, saya katakan itu adalah orang yang mengikuti pengajar sesat. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin setelah menjanji inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku Elohim berkenan. Ketika orang-orang kafir membencinya, tidak mungkin pencipta yang mengutusnya, orang yang dikasihinya ini dibiarkan kemudian teraniaya. Kami Muslim mengatakan jangankan dibunuh, untuk kena flu saja Yesus itu mustahil. Beliau orang hebat, manusia pilihan pencipta langit dan bumi, manusia mulia yang jangankan dibunuh, kakinya tersandung batu atau digigit semut aja Tuhan nggak izinkan. Itu iman kami. Tapi kalau Anda mengatakan sebaliknya, ya silakan aja, nggak apa-apa. Itu iman kita. Mungkin saudara Ades ada yang disampaikan, silakan Bang. Jadi Pak Zuma mengutip 1 Tesalonika 4 ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kamu ini berbicara mengenai kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan pada Allah. Hal itu memang kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukan sungguh hati lagi. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan dan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah tadi Pak Zuma ayatnya yang mana ya Pak ya? Kalau supaya tidak terlalu panjang. Iya, kalau kita melihat di situ dia katakan begini, kelihatannya saudara salah mengutip. 1 Tesalonika 4:15. 4 ayat 15 ya. Oh iya, sampai nomor 17 Bang. Kami katakan, nah itu dia. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan, kita hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat ini mengenai ajaran palsu ya Pak ya? Tidak tergenapi Bang. Coba data 17-nya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu ya Pak ya? Iya, betul. Oh, baik. Apakah ini tidak bisa diparalelkan, mohon maaf Pak, dengan nanti di hari akhir mungkin kalau di dalam Muslim Isa Al-Masih juga akan menghakimi, kalau Pak Zuma sebut menghakimi orang Kristen begitu? Apakah tidak bisa diparalelkan? Baik, kalau saya melihat Bang ini bahasa sederhana saya, mungkin saya salah untuk menilai data itu. Di situ dikatakan bahwasanya ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Jadi dia mengatakan dengan firman Tuhan. Lantas dia memberi arahan kepada dirinya dan juga pengikutnya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kita yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Artinya Paulus di situ mengatakan mereka yang masih ada zaman Paulus tidak akan mati, melainkan masih hidup sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itu pemahaman saya. Diperkuat di data 17-nya ketika dia mengatakan bahwa sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Yang masih tinggal maksudnya yang sekarang nih, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita.
Apakah itu terjadi pada zaman Paulus dan murid-muridnya dan pengikut Paulus? Kan tidak terjadi, Bang. Kan tidak terjadi. Sementara kalau kita berbicara tentang surat Tesalonika ini kan, ya tentu tujuannya bukan untuk orang-orang di akhir zaman. Tesalonika ini ditulis. Tesalonika ini, ya silakan. Kalau Bang Suma, kalau itu terangkat ke awan-awan itu, kalau di Kristen itu rapture atau pengangkatan, Bang. Yes, Itu kita tahu itu yang ada di kitab Wahyu. Orang yang beriman. Ya, kita tahu itu. Tapi yang harus ditekankan di sini, ini kan kita kaji secara kita kaji secara ilmiah. Tesalonika itu adalah orang-orang yang hidup di kota kuno di Yunani Utara. Berarti orang-orang yang ada di Yunani Utara inilah yang diberi janji oleh Paulus, kita akan melihat Tuhan kita datang menjemput kita, mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Apakah terjadi terhadap orang Tesalonika yang ada di Yunani kuno sana, di Yunani Utara sana? Terjadi atau tidak terjadi? Itu kan belum terjadi karena itu kan dan pengikutnya masih hidup sampai sekarang? Sudah mati. Udah mati. Gagal. Nubuatan itu gagal. Begini, Bang. Tapi kalau nanti rapture pengangkatan, bunyi sangkakala, mereka akan dibangkitkan dan akan terangkat ke awan-awan. Begitu, Bang. Ini kalau itu, saudaraku, kalau itu diterang, Paulus sama pengikutnya yang taat dan setia akan dibangkitkan, baru dia itu akan tidak naik dibangkitkan. ke atas. Kita yang masih hidup berarti belum mati. Kemudian Begini, Bang. Silakan. Ya, yang begini, kalau yang mati dulu dibangkitkan, terangkat, setelah itu yang masih hidup itu akan ikut terangkat juga. Kalau dia tuh setia dan taat kepada firman. Ya, itu doktrin. Saya akui itu doktrin. Dan kalau bukan doktrin, itu ada dalam kitab Perjanjian Baru, Bang. Itu bukan doktrin. Tapi kan orang yang hidup di zaman Paulus semua. Orang Nanti yang kalau hidup di zaman firman Tuhan baru itu namanya doktrin. Orang yang hidup di zaman Paulus semuanya sudah mati. Yesus belum datang. Iya kan, nanti kan Tuhan kan Maha Kuasa, mampu membangkitkannya. Kalau Tuhan tidak mampu membangkitkannya, berarti tidak kuasa dong Tuhan. Ya, ini saya berbicara berdasarkan skala prioritas tentang nabi atau pengajar palsu, Ulangan 18 nomor 20, Bang. Seorang nabi atau pengajar atau rasul yang terlalu berani mengatasnamakan aku, apa yang gimana? Soalnya kalau di Islam, saya tahu kalau di Islam itu tidak percaya rapture atau pengangkatan. Jadi nanti kalau terjadi pengangkatan, yang Islam itu tinggal semua, tidak ada yang terangkat karena tidak percaya. Karena syarat rapture atau pengangkatan itu harus beriman dan percaya pengangkatan. Orang percaya pengangkatan saja tidak menjamin dia terangkat. Saudara, coba layangkan pandangan Anda kalau tidak percaya itu pengangkatan nanti akan terjadi, Bang, dan itu harus digenapi. Coba layangkan pandangan Anda. Coba layangkan pandangan Anda ke Yesaya 52 nomor 1. Yesaya. Ya. Mohon dibaca. Tunggu ya. Yesaya berapa, Bang? 52 kayaknya, kok nggak keliru saya. Silakan. Ini berbicara tentang Yerusalem baru. Silakan. Bang, kita biasanya di sini. Yesaya 52 ayat 1. Berapa, Bang? Yesaya 52 ayat 1. Bangunlah,
kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Kenakanlah jubahmu yang indah, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak akan pernah lagi datang kepadamu orang-orang yang tidak bersunat dan yang najis. Masuk ke dalam Iya. Jadi Anda mau diangkat ke mana? Ke Yerusalem baru nggak mungkin. Diangkat ke neraka mungkin iya. Tidak bisa. Israel akan diselamatkan. Iya. Bangunlah, bangun. Tidak akan mungkin. Iya, silakan. Dia bilang ini ya, Yesaya 52 ayat 1, bangunlah, bangunlah, kenakanlah kekuatanmu, hai Sion, kenakanlah jubahmu yang indah, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak akan pernah lagi datang kepadamu orang-orang yang tidak bersunat dan yang najis. Karena di sini maksudnya itu Yerusalem baru itu tidak ada lagi itu yang apa yang dibilang yang najis-najis begitu. Iya, orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke sana. Jadi Anda mau diangkat ke mana? Anda mau diangkat, Anda mau diangkat habis itu dibuang ke pasar Ciduk. Pasar Enrekang, di situ banyak dangke. Itu Tapi ini Bang, enggak begini Bang. Kalau di Kristen itu gimana? Enggak Bang, kalau di Kristen itu orang bersunat itu atau kita bersunat tidak menjamin kita selamat. Orang disunat juga tidak menjamin dia selamat. Jadi sunat itu tidak menyangkut keselamatan. Oh, nggak Bagi bisa. kami Kristen. Kejadian 17 nomor 14 orang yang tidak disunat Keselamatan itu Bang. diperintahkan dibunuh. Disunat atau tidak disunat itu tidak, meskipun dia disunat kalau dia tidak percaya Ini pengajaran inilah yang kita bahas. Kejadian 17 14 orang yang tidak akan dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal. Yang namanya perjanjian kekal, siapapun yang merubahnya itu penyesat. Iya, tapi kan Yesus Masih atau Yesus kan sudah datang ke dunia ini jadi itu apa? Tumbal. Bukan, iya. Karena itu kan Nabi Musa mendapat 10 hukum di Gunung Sinai kan? Nabi Musa mendapat 10 hukum di Gunung Sinai. Jadi banyak itu hukum-hukum di perjanjian lama itu sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi karena Nabi Musa sudah mendapat 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, Bang. Iya. Dia kan 10 hukum Taurat ini kan membatalkan sebagian yang membatalkan siapa? Yang 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Begitu, jangan Bang. membunuh. Jangan membuat bagimu patung. Berarti nggak boleh membunuh Yesus. Jangan mencuri, begitu. Itu kan jangan membunuh itu kan sama halnya jangan menyalib. Oh, tapi kalau begini Bang, kalau disalib itu kan sudah apa? Sudah nubuatan dari perjanjian lama, itu sudah nubuatan. Harus terjadi Bang. Yang disalib itu orang yang dikutuk kalau perjanjian lama, nggak boleh menyalib orang benar. Ulangan 21, 22, 23. Iya, yang disalib itu memang orang-orang terkutuk, tapi kan Yesus kan tidak terkutuk dia. Iya, makanya jangan dibunuh. Makanya jangan disalib. Tidak boleh disalib. Enggak, soalnya kalau tidak disalib Bang, nubuatan tidak tergenapi. Jadi itu disalib supaya penggenapan nubuatan. Tapi kan ada nubuatan penyelamatan terhadap orang benar juga. Jangan lupakan itu. Ada nubuatan menggiring orang benar untuk dicelakakan, tapi orang fasik yang menggantikan, pengkhianat yang menggantikan. Memang makanya di Matius 2:16 nomor 23 Yesus mengatakan, enyahlah iblis, sebab engkau adalah satu batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Elohim kan sudah merencanakan penyelamatan terhadap orang yang dikasihi. Mau berapapun pasukan dikerahkan untuk membunuh orang yang dikasihi, Elohim sudah punya rencana penyelamatan, tidak bisa diganggu gugat. Jangan lupakan nubuatan itu.
Amsal 21:18 jangan Anda lupakan, karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab Nabi-Nabi, bukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Rujukannya keberangkatan Yesus dari bumi, tetapi berdasarkan Perjanjian Lama. Nah, apa yang Perjanjian Lama katakan terhadap orang benar? Orang benar diselamatkan. Iya bang. Iya. Begitu. Bagaimana Pak Anderson, Mr. Anderson? Bagaimana Pak, sudah nonton itu apa? Nonton yang kesaksiannya Daud Tony enggak? Film kartun. Oh, film kartun sih. Saya nontonnya film kartun. Baik. Kalau silakan. Saya kurang tertarik, Pak. Pak, nanti kalau Pak Daud Tony nonton ini, Bang Suma dimarahin tuh. Ya, menurut saya sih kurang tertarik dengan kesaksian-kesaksian pribadi yang dialami seseorang ya Pak ya. Nah, yang dimaksud kesaksian itu sebenarnya Enggak begini, kalau kesaksian-kesaksian itu boleh kita dengar, tetapi kalau ada dalam firman Tuhan kita imani. Kalau kalau kesaksian itu sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, kita imani. Tapi kalau kesaksian itu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, jangan kita imani begitu. Begitu aja. Baik. Boleh didengar, tapi itu sama dengan apa itu tafsiran kan? Tafsiran boleh didengar, tetapi harus dikoreksi dulu. Ada nggak tafsiran ini dalam firman Tuhan? Kalau tafsiran itu ada dalam firman Tuhan, ya kita imani. Kalau tafsiran itu tidak ada dalam firman Tuhan, ya janganlah kita imani. Kita anggap angin lalu saja. Begitu. Dianggap angin lalu aja kalau tafsiran itu tidak ada dalam firman Tuhan. Tidak boleh diimani. Kalau kita imani berarti kita termasuk nabi palsu juga, pengajar palsu juga nantinya. Begitu Bang. Tapi kalau saya lihat ini kesaksian Daud Tony ini benar dia, karena kesaksian Daud Tony ini ada dalam firman Tuhan, bahwa nama Tuhan di sorga itu Yahweh Yeshua. Karena dalam kitab Tanak dan Berkadasa itu adanya Yahweh sama Yeshua Hamasya, tidak ada nama-nama lain. Nama aku itu tidak boleh diganti-ganti dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Namanya tetap tidak boleh diganti-ganti. Jadi kalau saya lihat ini kesaksian Daud Tony ini benar karena sesuai dengan firman Tuhan. Kesaksian dia benar karena ada dalam firman Tuhan. Banyak juga orang Kristen yang bersaksi tapi kesaksiannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jadi tidak boleh diimani, dianggap angin lalu saja. Begitu. Iya. Kita dengarkan Bang Ardeston dulu. Silakan Bang. Baik. Pak Juman, kalau saya hanya bisa mungkin mengutip dari Injil ya Pak ya. Saya mungkin mengutip dari kitab-kitabnya Paulus, mungkin Pak Zuma kurang setuju ya. Jadi saya mengutip dari apa yang mungkin Yesus nyatakan aja ya Pak ya. Jadi tujuan dari pengajaran Yesus itu semuanya adalah kesalehan Pak. Apakah Bapak setuju? Sangat setuju. Kesalehan hidup orang ya. Segala hukum Torah segala macam yang tadi Bapak bicarakan, sunat segala macam itu, tidak makan babi, itu arahnya tetap kesolehan hidup seseorang, betul Pak ya? Benar sekali. Jadi kalau mungkin di Kristen itu arahnya langsung kepada meniru hidup seseorang Pak, gitu. Nah, meniru hidup seseorang. Nah, dalam hal ini mungkin Yeshua
kami ini meniru hidup Yesua begitu Pak. Nah, oh ya guru saya lupa Pak. Tadi Bapak bilang mengenai Nabi Bapak membuat berbagai mujizat, itu artinya itu pasti berasal dari Allah. Apakah saya boleh memakai standar apa yang Yesus nyatakan di dalam Alkitab Pak, bahwa orang sudah bikin mujizat segala macam, tapi ternyata dia tidak melakukan maksudnya bukan tidak melakukan ya Pak, maksudnya apakah kita boleh melihat satu standar kenabian itu dari apa yang dia lakukan Pak? Jadi bukan apa yang dia lakukan secara mujizat ataupun tanda-tanda mujizat begitu Pak. Apakah standar ini boleh dipakai Pak untuk tadi karena Pak Zuma membawa mengenai Nabi Muhammad membuat segala macam pengetahuan mengenai apa yang terjadi hari ini. Apakah standar itu boleh dipakai atau jangan dipakai Pak? Terima kasih. Ya. Jadi saya tadi mengambil data itu, rujukan saya kepada Ulangan 18. Kan ada ada nabi yang sama seperti Musa, ada juga nabi yang membuat nubuat yang ternyata nubuatannya itu gagal, kan gitu. Nah, kalau berbicara karakteristik kenabian, ya nabi itu kudu pasti untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan pencipta harus dibarengi dengan mukjizat. Sedangkan ada mukjizat saja belum tentu diterima oleh kaumnya, apalagi tidak ada. Jadi Nabi sudah pasti bermukjizat. Namun kalau kita lihat daripada karakteristik pengajaran Yesus, dia pun berpesan bahwa penyesat itu Kristus palsu pun bisa bermukjizat. Di Matius 24 nomor 24 itu jelas itu. Yesus mengatakan mujizat-mujizat dia lakukan sebagai alat untuk menyesatkan. Sebagai alat untuk menyesatkan. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bung. Jadi, apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dikatakan bahwasanya dia menyesatkan manusia dengan pengetahuan yang tadi bagaimana kemudian sidik jari dia terangkan dan jadi temuan para ilmuwan, bagaimana terbentuknya air hujan, bagaimana langit tanpa tiang, itu ditemukan ribuan tahun setelahnya. Artinya apa? Nabi Muhammad memberikan ini sebagai sesuatu bukti sepanjang zaman anak keturunan Adam, dari sejak beliau menyampaikan wahyu ini, bahwa yang kusampaikan ini bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang maha melihat. Bukan aku mana tahu itu. Yang kayak gitu-gitu mana aku tahu. Aku ini buta huruf, tidak ngerti apa-apa. Tapi yang memberitahukan itu adalah Sang yang maha mengetahui, untuk menjadi pelajaran bagi kalian ke depannya. Andai saja Nabi Muhammad menceritakan sesuatu yang bertentangan atau bertolak belakang dengan keadaan hidup manusia dalam tataran pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka orang akan mengatakan, ini bukan Nabi ini pembohong, ini pendusta. Masa tidak sesuai dengan yang disampaikan? Pasti orang akan ragu. Oleh karena itulah orang yang meragukan kenabiannya kelak akan dimintai pertanggungan jawab. Apalah tatafakkarun, apalah taqilun. Apakah engkau tidak memikirkan bagaimana seorang hidup di zaman jahiliyah bisa mengetahui hal-hal ini? Sedangkan engkau menenteng sebuah kitab yang kau imani sebagai firman Tuhan, tapi tak ada satupun yang bisa kau buktikan sebagai ada unsur kebenaran di dalamnya selain keyakinan, kepercayaan, karena memang di kitabnya menorehkan ajaran kebaikan. Nah, jangan bersaksi palsu, itu kebaikan-kebaikan. Tetapi hal-hal seperti itu, jangankan Nabi, manusia biasa pun bisa ngajarkan. Karena itu adalah sesuatu yang normal. Contoh misalnya ini, mohon maaf, kepada orang-orang di luar Islam, di luar Kristen, mereka punya kepercayaan yang sangat luar biasa tentang kasih. Bagaimana mereka berbuat baik terhadap alam, terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap apapun itu. Bahkan sampai untuk mencabut tumbuhan saja mereka punya aturan. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu normal, itu standar. Yang kayak gitu-gitu mah standar. Yang tidak standar itu yang melampaui pemikiran manusia yang kita sebut dengan mukjizat. Kemampuan luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Nah, makanya muncul terkadang kekeliruan ketika nilai sebuah mukjizat itu disalahartikan, disalahfungsikan, disalahmaknai. Contoh,
ketika Nabi Muhammad membelah bulan, pembenci Nabi Muhammad akan menertawakan Nabi Muhammad adalah seorang yang yatim piatu, yang tidak berpendidikan, yang bukan nabi, yang bukan rasul, bukan keturunan Nabi Ishak, bla 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 bla. Kenapa? Yang dinilai adalah kemampuan Nabi Muhammadnya. Lupa kalau yang melakukan itu bukan beliau, tapi yang mengutusnya, yang membackinginya. Sebagaimana ucapan Yesus bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tapi faktanya membangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Oh, ternyata dia hanya dibackingi oleh pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus sama pencipta yang maha dahsyat, jangankan membangkitkan orang mati, Yesus itu membuat matahari menjadi terpecah-pecah menjadi 1000 pun Yesus mampu. Kenapa? Yang membackingi dia siapa dulu? Pencipta, coy. Jadi kalau Nabi Muhammad belah bulan, jangan lihat Nabi Muhammadnya, lihat yang mengutusnya. Makanya menjadi lawakan bagi orang-orang yang membencinya. Itu mustahil terjadi. Dia lupa bahwa ternyata dalam konsep imannya, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia Yesus. Apatah lagi Tuhan bisa membelah bulan? Apa masalahnya? Tidak ada yang masalah di situ. Aku mau nanya Bang Suma, tujuan Nabi Muhammad membela bulan itu tujuannya buat apa? Tujuan orang-orang Quraisy pada tujuannya untuk apa membela bulan? Orang-orang Quraisy pada saat itu kan bertanya, jika engkau nabi, tolong buktikan kalau engkau nabi. Coba belah bulan. Dibelah bulan. Dibelah. Berarti tujuannya untuk bahwa Muhammad untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi, bukan untuk pamer. Aku minta kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang ada di sekelilingku minta bukti mujizat darimu. Tolong perlihatkan kepada mereka bulan terbelah. Ya terbelah. Jadi untuk menunjukkan bahwa Muhammad juga bisa mengadakan mujizat ya. Iya, sama seperti Yesus kan. Orang minta, coba kau bangkitkan. Dia bangkitkan Lazarus, namun sebelumnya dia berdoa dulu kepada Bapa. Dan dia mengatakan dalam kesaksiannya, coba kita lihat di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Selesai kan? Bagi iman Islam itu klop, itu final. Yesus adalah rasul utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Selesai. Begitu. Pertanyaan saya lagi Bang, itu kan Nabi Muhammad kan meninggal karena keracunan kan Bang? izin silakan. Ini Pak, mau jemput istri dulu, istri anak dulu. Baik. Mohon maaf diskusi yang saya harus. Terima kasih atas kesempatannya Pak Duma dan teman-teman. Makasih ya Bang, makasih. Iya, silakan. Pertanyaan aku satu lagi Bang, itu yes. Nabi Muhammad kan meninggal karena keracunan. Kenapa Allah tidak mencegahnya minum makanan itu sehingga dia tidak keracunan begitu? Kenapa Allah tidak mengatakan, atau malaikat Allah mengatakan datang, jangan makan itu, jangan minum itu mengandung racun. Itulah yang terjadi. Pada saat beliau makan daging yang sudah dimasak, daging yang sudah direbus itu, tiba-tiba ngomong sama dia, wahai Nabi, jangan kau telan, aku sudah dibubuhi racun. Di sampingnya sahabatnya yang makan mati di tempat, detik itu juga mati. Beliau hidup selama 4 tahun kemudian. Bicara, kambing yang sudah dimasak itu bicara. Itu mujizat. Maka orang yang meracunnya meluk Islam. Karena beliau ditanya, kenapa kamu ingin meracunnya? Saya ingin buktikan kalau dia nabi palsu atau bukan. Ternyata nggak mati. Mu'alaf orang ini, siap saya ini mu'alaf. Tetapi sahabatnya yang makan mati di tempat, langsung mati di situ. Jadi waktu Muhammad makan makanan yang mengandung racun itu, berapa lama baru dia meninggal Bang? 4 tahun. 4 tahun ya baru. 4 tahun baru dia meninggal ya. Iya, dia nggak mati karena diracun. Siapa bilang dia mati
mati karena jadi penyebab sebab. Misinya, risalahnya sudah selesai, sama seperti Nabi Musa, Nabi Daud, misi kenabiannya sudah selesai. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu Islam. Sudah selesai. Apalagi udah sampai kepada kami ajarannya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis sahih. Pertanyaan saya lagi, kalau Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga enggak? Jelas Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Pula dikatakan ya gimana? Iya Bang, berarti Ulaika humul warithun, ya. Dia yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dia kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu jelas itu. Tapi Bang, ada ustadz yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Hah? Kata siapa? Iya ada. Itu Kata yang siapa? itu ya. Iya ada. Oh, Yang hikmah dari pernyataan beliau. Quraisy siap. Khutbah Quraisy siap, dia bilang bukan tidak dijamin. Kan Al-Quran sudah menjelaskan. Jangankan jaminan, pewaris. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Nabi Muhammad mukmin. Kalau tidak dijamin masuk surga, gimana pengikutnya? Nggak terlebih-lebih nggak dijamin Bang. Kalau gini, dengar saya. Kalau umat Islam itu jaminan surganya jelas. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dan banyak lagi, Fussilat ayat 30, banyak jaminan surganya di Islam. Hanya saja kami tidak ingin seperti orang-orang Kristen, umat terdahulu maksudnya. Umat terdahulu itu dinabobokkan oleh pengajar-pengajarnya dengan mengatakan kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kristus telah membebaskan kita dari kuk penghambaan. Kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu ini adalah anak Tuhan. Sehingga kamu nggak perlu lagi ibadah. Jangan lagi kau diatur tentang haram halal. Kolose 2 nomor 6, Galatia 5 nomor 1. Jangan lagi. Kau ini bukan lagi hidup di bawah hukum Torah. Roma 6 nomor 14. Kamu bukan lagi hidup di bawah hukum Torah. Bukan lagi, kamu hidup di bawah kasih karunia. Jadi jangan lagi mau hari ini ibadah, gini nggak ada lagi itu dalam agama Kristen. Kami tidak, Nabi Muhammad tidak menginginkan umatnya begitu, terlena dengan janji-janji surga. Nggak mau. Umat Islam ini diajarkan untuk menjadikan diri mereka menjadi orang yang soleh, orang yang intim dengan Tuhannya. Nah, beda dengan kalian. Kalian kalau ke gereja, tidak ke gereja masuk neraka enggak? Ya, masuk kalau tidak bertobat. Enggak ada dalil. Kalian kalau tidak menyembah Yesus masuk neraka enggak? Enggak, tidak ada dalil. Intinya Kristen iya surga. Enggak ada neraka lagi di Kristen. Makanya orang Kristen itu, kenapa banyak orang yang lebih suka ke Kristen kalau disuruh milih? Karena di Kristen itu di dunia enggak ada beban, begitu mati langsung surga. Kan begitu di Kristen itu. Yesus dijadikan sebagai penebus dosa. Jadi ketika mereka melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Tidak ada di Kristen itu apa yang berat di Kristen. Begitu keluar dari Islam, bebas, merdeka. Tidak lagi sujud, tidak lagi puasa, tidak lagi melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban. Bebas seperti di Kristen, bebas. Gitu. Nabi Muhammad tidak ingin mengatakan, aku dijamin surga, maka kalian juga dijamin. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Jamin aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh, jangan dan seterusnya. 6 perkara. Itu ucapan beliau. Dan Al-Quran, coba dibuka. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Anda buka di situ. Warisan bagi orang-orang Islam. Tetapi ada tetapinya, harus melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya bila ingin mendapatkan warisan tersebut. Berbeda di Kristen. Roma 10:9-10. Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan selamat. Beda. Gitu saudaraku.
Dinda Dio sudah janji Tuhan. bisa naik dulu deh. Janji Tuhan kan tidak, janji Tuhan kan itu selalu ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan ingkar janji bukan Tuhan dong. Iya, maka dari itu saya khawatir dengan kalian saudara-saudaraku. Tuhan tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen, itu masalahnya. Yang menjanjikan keselamatan itu kan Paulus. Yesus tidak, Elohim tidak. Di mana Tuhannya Yahudi menjanjikan keselamatan kepada orang Kristen? Di mana? Nggak ada. Bahkan sekedar mengutus nabi untuk orang Kristen aja Tuhan tidak. Mengutus wahyu untuk orang Kristen pun tidak. Tidak ada wahyu untuk orang Kristen, nggak ada. Buku-buku ini adalah hasil kumpulan orang-orang. Perlu belajar. Nih. Kita ini dalil ya. Ini perjanjian. Ini tertulis nih ini. Kelihatan enggak ini? Coba Anda eja dari kiri. Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan. Ini karangan ini. Ini bukan wahyu. Ini karangan. Karangan apa? Karangan orang-orang yang melakukan penelitian, penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi tentang Nabi Isa dan umatnya. Dituliskan dalam bahasa Yunani, maka Iso berubah menjadi Isos. Jadi Yesus di sini. Begitu, Bang. Enggak begini, Bang. Murid-murid Yesus menulis itu karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Oh enggak, kata siapa? Masa itu karangan? Loh, tertulisnya begitu. Dia kan Yesus disalib, mati, naik ke surga. Itu kan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bukan karangan. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Aku udah bisa berenang, Papa. Nah, mana? Papa, aku udah Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Injil karangan Markus, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yahya. Iya, karangan, tapi itu Kisah nyata, perbuatan Rasul-Rasul. Bang Suma, itu nyata karena mereka bukan semua yang ditulis itu bukan dari perkataan Nabi, tapi dari karangan kan? Dengan mata kepala sendiri. Dari karangan kan udah ditulis tadi, dari karangan. Kenapa diingkari? Pernah lihat filmnya kan? Bang Suma Bang Suma belum pernah nonton film Yesus enggak? Mereka itu lihat dengan mata kepala sendiri. Dia mati, disalib, naik ke surga. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tidak mungkin itu karangan. Saudara, itu tertulis karangan, bukan saya yang nulisnya. Nanti sekarang baru diperbarui gitu. Begini Bang Suma, lebih mentaati apa yang ditulis manusia atau apa yang ditulis oleh yang dikatakan Tuhan. Lebih taat. Itu ditulis manusia itu saya tidak taati, makanya saya tidak taati karena itu tulisan manusia. Gitu, Bang. Saya izin ibadah dulu, Saudara Ari. Ini ada adik saya. Silakan teman-teman. Kejadian itu murid-murid Yesus itu atau Yesus itu mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi yang melihat ini bukan yang menulis. Bukan yang melihat ini yang menulis. Penulis ini beda dengan murid. Yang menulis Bible bukan murid Yesus, tapi orang yang melakukan penelitian tentang kesaksian begitu. Sabar dulu ya. Dilanjut adik saya 15 menit insya Allah saya ibadah dulu. Ya, teman-teman, Saudara Iyong dan juga Pastor Suat di sini aja dulu. Tidak masuk logika karena mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Iya, baik. Oke. Saya ibadah dulu ya, Muslim, saudara-saudaraku dimanapun berada, ibadah dulu sebentar, silakan. Ya, Assalamualaikum. Sebentar aja 15 menit. Jadi kalau dibilang karangan itu tidak mungkin lah, tidak masuk logika. Kan mereka menyaksikan sendiri dia disalib, mati, naik ke surga. Rasul-rasulnya, murid-muridnya kan
kan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, jadi tidak mungkin mereka bohong. Baru saksi-saksinya juga banyak, ratusan saksi-saksinya. Jadi tidak mungkin itu karangan atau dongeng, tidak mungkin, karena saksinya banyak saksinya. Bang Di Islam Ari ngomong terus kayak perempuan loh mulutnya. Iya, karena dibilang masa kitab perjanjian baru dibilang karangan. Kau punya mata toh. Tadi kan sudah kasih lihat tadi Bang Zuma bilang dia baca yang tertulis di situ. Injil karangan Markus. Yang bilang itu karangan. Gitu loh. Tapi kalau Bang Ari diam aja lah, di bawah aja lah Bang Ari ya. Kok ngomong terus dari tadi, nggak berhenti-berhenti. Nggak apa-apa dia ngomong. Sebenarnya gini, referensi yang dikasih itu mesti dijelaskan referensinya dari mana. Nah, karena dalam original teksnya tidak ada tulisan karangan. Justru yang mengatakan itu karangan itu para saksi dusta. Saksi dusta yang sebentar. Itu kan saya tidak ada waktu juga. Sama Bang Zuma. Saya ada kau sama aku aja, head to head sama aku aja kau pendeta. Kau kan pendeta. Kita head to head aja di sini sekarang. Kau pengen. Ya, oke, head to head apa? Silakan. Saya lagi santai-santai aja ini. Oke. Tuhanmu yang bernama Yesus itu di Bibelmu pernah nggak menyebutkan tentang Kristen? Pernah nggak dimention Kristen? Secara eksplisit dia menyebutkan tentang Kristen yang kalian anut sekarang. Kalau kami komparasi ke Islam, dalam Islam Tuhanku adalah Allah. Dalam kitab suci kami bukan kata Islam. Cari selain agama Islam, Allah tidak akan terima agama itu dari dia. Maka dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Sekarang kutanya kau Pak Pendeta Peter Suat, kau sebagai seorang Kristen, agamamu Kristen, Tuhanmu Yesus, pernah nggak Tuhanmu itu menyebut tentang Kristen dalam Bibelmu? Silahkan.